Perkenalkan, saya Rizky Maharani, mahasiswa D3 Hubungan Masyarakat Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 skill dalam menghadapi industri 5.0. Yuk simak bareng-bareng. Seperti yang kita ketahui saat ini teman-teman, dunia industri kita telah berevolusi. Dari yang tadinya industri 1.0 yang merupakan era kebangkitan dari mesin menuju industri 2.0 yang merupakan era kebangkitan dari otomasi. Kemudian dilanjutkan ke era industri 3.0 yang merupakan era kebangkitan dari komputasi, dan yang saat ini telah terjadi yaitu industri 4.0 yang merupakan era kebangkitan dari adanya internet. Hampir seluruh kegiatan kita atau aktivitas kehidupan kita selalu berkaitan dengan internet. Untuk saat ini, istilah tersebut kita kenal dengan nama Internet of Things. Perubahan di era industri ini tidak bisa kita hindari oleh siapapun, sehingga dibutuhkannya persiapan sumber daya manusia yang memadai agar dapat menyesuaikan dan bersaing dalam skala global. Untuk menghadapi era revolusi industri ini, diperlukannya pendidikan dan skill yang dapat membentuk generasi yang kreatif, inovatif, serta kompetitif. 10 skill yang harus dipersiapkan tiap individu dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yaitu adalah yang pertama, yaitu berpikir secara kritis. Kenapa sih kita perlu berpikir secara kritis, teman-teman? Berpikir kritis itu penting. Biasanya orang yang berpikir kritis, ia bisa membuat keputusan yang lebih ideal dan efektif untuk menghadapi suatu permasalahan yang ada saat ini ataupun ke depannya. Berpikir kritis juga bisa kita kembangkan melalui proses pendidikan seperti yang sedang saya tempuh saat ini, yaitu ketika saya berkuliah di Universitas Diponegoro. Lalu yang kedua yaitu adalah kreativitas. Pasti untuk saat ini banyak dari teman-teman yang sudah mengenal adanya perkembangan teknologi. Akibat adanya perkembangan teknologi, ini mendorong tiap orang untuk bisa mengembangkan ide gagasan serta menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah yang kompleks. Kita harus bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, dan kita juga harus bisa memberikan solusi yang baik dalam jangka pendek maupun jangka yang panjang. Lalu yang keempat yaitu adalah people management. People management merupakan salah satu dari basic skill yang harus kita miliki. People management juga berfungsi untuk mengatur serta mengarahkan tiap individunya dalam menjalankan tugas sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang kelima yaitu koordinasi dengan orang di sekitarnya. Dalam ruang lingkup industri, koordinasi itu sangat penting sekali. Karena dengan adanya koordinasi, tiap individu dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan bentuk kemampuan dalam menggunakan dan memahami emosi diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita mampu mengontrol emosi kita saat kita sedang marah, kemudian peka terhadap perasaan orang lain, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu adalah orientasi pelayanan. Sebagai contoh, apabila teman-teman bekerja sebagai customer service di masa yang akan datang, teman-teman harus bisa memahami apa yang diinginkan dari konsumen tersebut, dan jika ada kritik dari konsumen, teman-teman harus mampu menyampaikan pesan tersebut kepada perusahaan. Lalu yang kedelapan yaitu adalah negosiasi. Negosiasi itu penting banget loh teman-teman. Karena negosiasi itu berfungsi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh, ketika sudah bekerja nanti,
Teman-teman harus bisa bernegosiasi dengan perusahaan yang lain untuk mengikat kontrak kerjasama. Kemudian yang kesembilan yaitu fleksibilitas kognitif. Teman-teman harus bisa berpikir secara fleksibel. Maksudnya yaitu dapat merespon secara cepat dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya di saat waktu yang bersamaan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 yaitu adalah pengambilan keputusan. Sebagai contoh, ketika teman-teman akan memilih baju yang akan dipakai ketika akan bepergian. Maksudnya, segala keputusan yang kita ambil adalah merupakan keputusan yang terbaik menurut kita. Itu tadi merupakan 10 basic skill yang harus teman-teman miliki dalam menghadapi era industri 4.0. Dengan adanya skill tersebut, itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita ke depannya dalam mencari suatu pekerjaan ataupun meningkatkan karir di masa yang akan datang. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Sampai jumpa.